Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan algoritma. Algoritma merupakan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis guna menghasilkan suatu informasi atau untuk mengatasi permasalahan. Dan salah satu contoh penerapan algoritma adalah looping. Looping adalah perulangan, dan berdasarkan contoh, ada 3 jenis looping yang akan dibahas. Yang pertama adalah looping for, yang kedua looping while, dan yang ketiga adalah looping do while. Increment dan decrement merupakan beberapa istilah yang dipakai di looping. Jadi, increment berfungsi untuk menambah variabel dengan nilai 1, decrement berfungsi mengurangi variabel dengan nilai 1. Jadi, kalau berdasarkan contoh, increment dilambangkan dengan A++, sedangkan decrement dilambangkan dengan A-. Dan ini merupakan contoh dari looping. Ini merupakan contoh looping for. Ini untuk looping while. Dan yang terakhir adalah looping do while. Dan ini merupakan struktur dari looping yang terdiri dari batas awal, batas akhir, ketentuan, dan pernyataan. Kalau kita lihat berdasarkan contoh looping for, berarti A kurang dari sama dengan 10 merupakan batas akhir, sedangkan A++ merupakan ketentuan atau syarat. Dan sistem .out.println merupakan pernyataan. Nah, ini merupakan contoh dari looping for. Dan untuk looping while, ini merupakan batas awal, ini merupakan batas akhir, ini pernyataan, dan ketentuan diletakkan di paling akhir. Nah, begitupun untuk looping do while. Ini merupakan salah satu contoh dari array. Jadi, saya akan menambahkan file atau kelas baru. Saya pilih new class. Dengan nama array1. Dan saya tempatkan coding di bagian tengah dari public class array1. Jadi, array memiliki fungsi untuk menyimpan banyak data yang sejenis dalam satu variabel atau satu tempat. Dan untuk jenis array, array terdiri dari array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Ini merupakan salah satu contoh dari array. Jadi saya memiliki variabel nilai dengan data yang ditampung di sini dari 90 sampai dengan 95. Jadi saya akan memanggil salah satu nilai.
Saya panggil array dengan urutan ke-0. Dan berikutnya, saya akan memanggil array dengan urutan kedua. Jadi yang perlu diingat, array dimulai dari 0, berarti saya panggil 90 dan urutan kedua adalah 40. Dan untuk contoh berikutnya, saya akan memanggil semua data yang terdapat di array. Caranya adalah, saya akan menambahkan rumus for. Jadi untuk rumus for, yang pertama, i sama dengan 0, berarti dia akan mengecek atau memulai dengan urutan dimulai dengan urutan yang pertama. Berikutnya, i kurang dari nilai, artinya batas maksimal adalah nilai, dan i++ artinya urutannya akan bertambah dari urutan ke-0, ke-1, ke-2, dan seterusnya. Dan langkah tersebut diulangi untuk contoh yang kedua. Dan berikutnya, saya akan membuat contoh penerapan dari array 2 dimensi. Ini merupakan contoh dari array 2 dimensi. Saya memiliki variabel MHS, dan di dalam variabel MHS ada satu array yang menyatakan penamaan, dan ada satu array yang menyatakan program studi. Nah, cara memanggilnya adalah, saya akan panggil MHS dengan urutan 1 dan urutan kedua. Artinya apa? Urutan 1, kita harus melihat apakah dia termasuk array yang pertama atau array yang kedua. Berarti urutan ke-1, dia akan mengecek berdasarkan program studi, karena array dimulai dari 0. Ini untuk urutan ke-0, dan ini untuk urutan ke-1. Dan setelah ditentukan berdasarkan program studi, array akan melihat berdasarkan urutan kedua. Berarti, ini untuk urutan ke-0, ini urutan ke-1, dan ini merupakan urutan kedua. Yang diambil untuk prodi S1 Sistem Informasi. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencetak berdasarkan MHS dengan urutan ke-0 dan urutan ke-1. Urutan ke-0 merupakan penamaan,
Dan dari penamaan, kita akan panggil berdasarkan urutan ke-1. Urutan ke-1 berarti ini urutan ke-0, ini untuk urutan ke-1. Berarti yang dipanggil berdasarkan nama Firdaus. Dan saya contohkan satu lagi, MHS dengan urutan ke-1 dan urutan ke-1. Berarti MHS 1 untuk array program studi, dan urutan ke-1 dari program studi dia akan memanggil urutan ke-1. Ini urutan ke-0 dan ini untuk urutan ke-1. Hasilnya adalah D3 Sistem Informasi. Ini untuk data yang pertama, ini untuk data yang kedua, dan ini untuk data yang ketiga.